Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, let me introduce myself. My name is Zahra Jilagihana, you can call me Zahra. And I'm from Ipan. Hari ini merupakan hari Sabtu 12 Oktober 2024. Hari Sabtu dan Minggu, di mana para pelajar diberikan hak untuk kesiapan, yaitu hak untuk keluar kampus dari pagi hingga malam hari. Hingga pelajar itu diberikan hak untuk libur atau refreshing, tapi akan diulang pada malam harinya. Dan sebelum apel itu akan dilaksanakan apel namanya apel pelepasan siap. Dan saya sekarang sedang berada di nomor kafe yang berada di samping kampus. Dan saya sekarang akan menjadi depan. Hai, perjalanan ke Bandung menempuh waktu 40 menit dengan kondisi jalan yang cukup macet. Setelah 40 menit berlalu, saya tiba di Trans Studio Mall Bandung. Namun, setelah sampai di Trans Studio Mall Bandung, jam telah menunjukkan pukul 12.05 dan saya segera pergi untuk makan siang di dapur Penyet. Mencetak kata-kata pemerintahan bahwa setiap mata kuliah yang diajarkan lembaga EPDN haruslah mengacu kepada tantangan global yang berlaku pada saat ini atau yang akan datang. Sehingga dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi ini, setiap pelajar-pelajar EPDN tersebut dapat dengan mudah dalam menghadapi era kedepannya. Jadi mata kuliah yang diajarkan itu sesuai dengan untuk menghadapi tantangan global ya? Iya, sesuai. Sangat terutama sekali adalah kedisiplinan, kemudian loyalitas kepada pimpinan atau atasan, kemudian mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang ini. Karena mata kuliah telah diajarkan di lembaga pendidikan ini sesuai dengan kemajuan yang sekarang dan yang akan datang. Pengembangan karir, bagaimana sekarang setiap kementerian yang berada di Indonesia, apalagi sekarang ini kan kita menunggu Pak Presiden Prabowo akan dilantik, bahwa jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak dari Aceh sampai Papua, bagaimana lulusan-lulusan IPDN sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Jadi untuk pengembangan pelajar tersebut tentu mengacu kepada berdasarkan kebutuhan yang berada di setiap daerah di provinsi di Indonesia. Khusus di kementerian yang begitu maju, tentu pelajar sudah bisa menghadapi setiap pekerjaan yang ada di kementerian. Kemudian apalagi mata kuliah yang telah diajarkan di lembaga pendidikan. Salah satu keberhasilan pelajar adalah bagaimana dia loyal dan disiplin terhadap aturan yang telah ditegakkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Saran saya adalah memang setiap orang banyak menginginkan menjadi pelajar di IPDN. Kenapa? Karena menjadi pelajar IPDN tentu otomatis karir di pelajar tersebut sudah dikatakan sudah dapat baik ya, karena sudah langsung jadi ASN. Sehingga untuk ketertarikan beliau tentu pelajar sangat menginginkan karena sudah langsung bekerja. Kemudian bagaimana perkara di pemerintahan itu yang kami sampaikan tadi sesuai dengan kebutuhan daripada kemampuan dan kebutuhan di daerah masing-masing di setiap provinsi di Indonesia. Pendidikan karakter dan disiplin yang diterapkan di IPDN itulah sangat bagus, sangat baik. Kenapa? Karena dengan kemajuan zaman sekarang, bahwa lulusan IPDN itu mencetak kadar-kadar pimpinan atau pemimpin yang begitu sesuai dengan kemajuan zaman sekarang. Sehingga dikaitkan dengan di lapangan di setiap daerah, memang sangat diperlukanlah lulusan IPDN ini
untuk kemajuan di setiap daerah, sehingga bisa berkolaborasi dengan TNI Polri. Kenapa? Karena dengan kolaborasi tadi sehingga Praja IPDN dapat mengembangkannya di setiap pemerintah daerah maupun di setiap kementerian yang ada di Indonesia. Terima kasih. Dan yang terakhir, apa pesan-pesan Ayah ataupun motivasi Ayah untuk para praja atau calon praja IPDN di luar sana? Bahwa motivasi kami selaku orang tua ya, kami menginginkan setiap praja yang ada di IPDN harus mengikuti siklus yang ada di lembaga pendidikan IPDN. Karena apa? Karena setiap siklus yang diajarkan tersebut nantinya banyak berguna di lapangan. Karena memang belum sampai saat ini belum terasa karena masih pendidikan IPDN. Tetapi setelah tamat lulusan IPDN baru terasa bagaimana yang telah diajarkan para pengasuh, kemudian para dosen, kemudian para pelatih yang ada di lembaga IPDN. Ini sangat berguna di lapangan. Kenapa? Karena memang kita sebagai alumni IPDN, praja nanti sebagai alumni, bagaimana menjadi pemimpin nantinya ke depannya. Kenapa? Kalau kita lihat bahwa setiap yang ada di kementerian itu banyak lulusan-lulusan IPDN yang sudah punya jabatan penting di setiap kementerian maupun di setiap daerah di Indonesia. Terima kasih. Itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah teman tulis di melalui Instagram. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda mengenal IPDN? Apa itu IPDN? IPDN adalah singkatan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. IPDN merupakan sebuah perguruan tinggi kedinasan milik pemerintah yang bergerak di bidang kepamuprajaan yang nantinya akan menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berintegritas, berkepribadian. Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu sendiri memiliki 3 fakultas. Yang pertama, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Yang kedua, Fakultas Politik Pemerintahan. Dan yang ketiga, Fakultas Pemberdayaan Masyarakat. Kampus IPDN, kampus pusat berada di Jatinangor dan memiliki kampus daerah lainnya, seperti Kampus Sumatera Barat, Kampus Regional Kalimantan Barat, Kampus Regional Sulawesi Utara, Kampus Sulawesi Selatan, Kampus Papua, dan juga memiliki kampus di Cilandak dan Kampus Regional Nusa Tenggara Barat. Hari kedua pesiar, perjalanan menuju ke Bandung menggunakan Damri atau singkatan dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia yang merupakan transportasi umum yang menyediakan layanan bus dan menempuh 40 menit. Akhirnya, saya sudah sampai di tujuan utama yaitu Paris Van Java Mall. Mall ini menjadi salah satu mall favorit di kota Bandung dengan hiasan ornamen yang unik di dalamnya. Setelah menghabiskan waktu pesiar di Paris Van Java Mall, lalu kembali ke kampus IPDN Jatinangor. Dengan adanya vlog ini, diharapkan dapat dijadikan media bagi pemirsa dan penonton agar dapat menambah wawasan tentang keseharian pada hari pesiar yang dirasakan bagi praja yang sedang tidak melaksanakan sanksi TBO. Oleh karena itu, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini dan jangan lupa saksikan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Praja.